Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang karyawan RSUD Aceh Tamiang meninggal dunia di tempat ia bekerja namun baru diketahui 3 hari kemudian. Pemkot Langsa terus menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor, salah satunya mempermudah pemiliknya. Pawai budaya dalam rangka memeriahkan ulang tahun Kabupaten Biren meriah dengan berbagai penampilan dan kreasi seni. RSUD Aceh Tamiang Aceh digegerkan penemuan jenazah laki-laki di ruangan isolasi patologi anatomi pada Jumat pagi. Diketahui penemuan mayat tersebut ternyata karyawan RSUD Aceh Tamiang bernama Trioko Pranolo alias Koko, usia 45 tahun. Almarhum tinggal di Dusun Melur, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, Aceh. Menurut keterangan keluarga, almarhum memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Sebelumnya, almarhum ada mengeluh gejala penyakit tersebut beberapa hari lalu sebelum meninggal dunia. Keluarga Didi Oom mengungkapkan pada malam Senin, almarhum masih makan di salah satu rumah keluarganya. Pada Jumat, keluarga mendapatkan kabar bahwa almarhum ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Aceh Tamiang. Diduga almarhum sudah meninggal 3 hari yang lalu. Malam Senin dia ada makan di rumah saya, malam Minggu ada makan di rumah saya. Sampai kami ngobrol sampai jam 11, setengah 12 malam. Terus ternyata tadi jam setengah 10 gitu, kurang gitulah, abang ipar almarhum nelpon saya. Bahwasanya almarhum sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Dia sudah punya riwayat darah tinggi. Kemudian dia ada mengeluh beberapa hari sakit gigi. Sementara itu, Direktur RSUD Aceh Tamiang, Andika, tidak berkomentar banyak terkait meninggalnya karyawan RSUD Aceh Tamiang. Kini almarhum sudah dikebumikan di desa setempat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Harga emas yang terus meroket tidak berdampak bagi animo pasangan di Kabupaten Aceh Besar untuk melangsungkan pernikahan. Para calon pengantin tetap menikah karena telah merencanakannya jauh sebelumnya dan mahar juga sudah disiapkan. Para calon pengantin tidak melewatkan jadwal menikah meski harga emas masih tinggi. Apalagi jadwal merupakan momentum yang sakral bagi masyarakat Aceh pada umumnya. Petugas di kantor urusan agama KUA Kecamatan Baitusalam, satu dari sejumlah yang masih terus didatangi pasangan untuk menikah. Sebanyak 10 pasangan rata-rata menikah setiap bulannya, termasuk harga emas yang nyaris tak terbendung saat ini. Namun, kebanyakan pasangan meminta rekomendasi untuk menikah di masjid yang berada di wilayah kerja KUA setempat. Umumnya, sejumlah calon pengantin memilih menikah di masjid yang menjadi ikon di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari segi jumlah nikah, sama saja itu. Tidak ada beda sama sekali. Kalau yang kita tangani per bulan sekitar 4 pasang ataupun 5. Boleh jadi mereka itu sudah merencanakan duluan. Jadi sebelum mereka menikah, emas itu memang sudah disiapkan. Ataupun boleh jadi karena ini adalah merupakan perintah daripada agama, sekalipun maharnya itu naik dan jumlah mahar itu yang diberikan kepada orang perempuan itu tidak berkurang sebagaimana yang sebelumnya, karena di perintah agama mereka itu tetap berusaha untuk memenuhinya itu. Kenaikan harga emas juga tidak berdampak pada jumlah mahar yang telah disepakati. Besaran mahar di Kabupaten Aceh Besar antara 8 hingga 10 mayam emas.
atau setara 30,3 gram. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Razia kendaraan plat polisi luar daerah oleh Gubernur Sumatera Utara, Gubsu Bobi Nasution, membuka mata petugas di Aceh bergerak cepat. Pemerintah Kota Langsa terus mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Petugas terus mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk memutasikan kendaraannya ke plat polisi Aceh. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta ketertiban administrasi kendaraan. Pemilik kendaraan tidak perlu lagi datang ke masing-masing instansi terkait, karena seluruh proses kini dapat dilakukan langsung melalui kantor Samsat Langsa. Bahkan proses pengurusan balik nama dan administrasi kendaraan bermotor jauh lebih mudah. Namun perlu kita sampaikan bahwa sekarang kan BBM itu gratis ya. Jadi, pemindahan dari non-BL ke BL balik nama tuh gratis. Gratis ya. Undang-undang jadi mengatur bahwa BBM kedua itu sudah gratis. Jadi itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Inilah kesempatan untuk melakukan mutasi dari BL, non-BL ke BL. Dalam program ini, pemerintah memberi sejumlah keringanan berupa pembebasan biaya balik nama atau gratis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali diluncurkan. TMMD ke-126 resmi dibuka di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang melibatkan personel Kodim 0106 Aceh Tengah dan masyarakat ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok tersebut. Upacara pembukaan TMMD berlangsung di Lapangan Ishak. Sasaran kali ini adalah Kampung Kuteriem, Kecamatan Linge, salah satu desa terpencil di Aceh Tengah. Pada peresmian TMMD diikuti beberapa kegiatan sosial, seperti pembagian paket sembako kepada masyarakat, pemeriksaan kesehatan gratis seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta layanan program keluarga berencana, KB, dan pasar murah bagi warga sekitar. Adapun sasaran fisik utamanya adalah kita membuka jalan di Desa Kutukramil, di mana konsepnya adalah untuk pengembangan wilayah. Ya, dengan pembukaan jalan ini menambah areal baru untuk perkebunan bagi masyarakat. Kita mendukung program pemerintah, itu program ketahanan pangan. Jadi dengan adanya akses jalan baru ini akan ada lahan-lahan perkebunan baru bagi masyarakat, atau mungkin pengembangan wilayah permukiman masyarakat. Itu nilai manfaat yang paling utama. Selama 1 bulan ke depan, TNI dan masyarakat berkomitmen bergotong royong membangun infrastruktur dan pembangunan untuk warga. TNI, pemerintah hadir untuk menyiapkan jalan infrastruktur. Tapi yang merawatnya masyarakat harus hadir dan punya komitmen bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab saya dan semua program ini adalah untuk masyarakat. Perjuangan tingkat perekonomian untuk membangunkan perekonomian warga Kutukramil sebenarnya disinilah tempatnya, karena mungkin disinilah tempat yang paling luas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kutukramil. Terima kasih sekali lagi Pak Dandim telah memberikan tempat program ini dipercaya kepada kami. Salah satu fokus utama TMMD kali ini pembangunan infrastruktur pembukaan jalan baru, pemasangan 5 unit gorong-gorong, pembangunan jembatan kayu, pembuatan 1 unit rumah layak huni, pembuatan sumur bor, MCK, penanaman 1000 batang pohon. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah.